Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat Renungan Malam Salam, sebelum kita istirahat malam, sejenak kita akan dikuatkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mengenal berkat Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti, bertumbuh dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang diambil dari bacaan malam Almanak HKBP Sabtu 27 September 2025 yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga 11 yang menjadi ayat pembimbing ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dunia ini mengajak kita supaya terbeban dengan segala yang terjadi di muka bumi ini. Tetapi Tuhan lewat Rasul Petrus mengajak kita supaya tinggal tenang, bukan panik, bukan khawatir, bukan ragu, bukan bimbang, dan bukan gelisah. Itu bukanlah tempat pijakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi tinggallah di dalam Kristus dan buatlah Kristus menjadi sahabatmu. Buatlah Kristus menjadi landasan hidupmu. Maka engkau pun bisa tenang menghadapi segala yang terjadi. Firman Tuhan malam ini menyadarkan kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tuhan Yesus segera datang kembali mengangkat jemaatnya dalam kemuliaannya. Karena itu, jangan sia-siakan untuk bingung, khawatir, dan merasa bimbang dalam hidupnya sehari-hari. Bangkitlah, jadi orang bijak yang menggunakan waktu untuk berbuah dan berdampak. Dan itu didasari oleh kehidupan doa yang sehat dan kuat. Ketika doa menjadi yang lemah dan kosong, mudah menjadi bulan-bulanan kebohongan iblis dan permainan keadaan yang tidak menentu. Mari bangunlah doa yang kuat dari ketenangan, karena Tuhan adalah benteng kehidupan kita, menara keselamatan, dan gunung batu kekuatan kita. Marilah kita berpijak di atas gunung batu kekuatan, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita membuat Tuhan Yesus menjadi bagian yang terpenting, yang paling penting dalam hidup kita. Memegang firman Tuhan dalam keyakinan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mengajak kami supaya kami tekun berdoa. Karena Tuhan adalah benteng kami. Ketika kami menghadapi penderitaan, tekanan, persoalan, kami hanya mampu berdoa, memohon
pertolongan dari Tuhan. Pada malam hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan yang menjauhkan segala mara bahaya. Tuhan yang melindungi kami, menjauhkan segala mara bahaya. Sehingga kami dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, tenaga baru, bangkit pada hari esok. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amang-inang semua jemaat HKBP Kernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu pesta Gotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Gotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka, pesta Gotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Gotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Gotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Gotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna pesta Gotilon bukan sekadar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendukung pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, orang Samanginang, jemaat HKBP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong.
Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober di setiap jam ibadah kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober pukul 08 WIB kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana, antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel, kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, Minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. kepada masing-masing keluarga sesuai dengan tema kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567 atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.